Malam itu, seorang badut jalanan didatangi oleh beberapa orang petugas dari Satreskrim Polres Cimahi dan Polsek Cililitan. Pelaku yang saat itu tengah tertidur di teras rumah kosong nampak terkejut akan kedatangan para petugas yang menghampirinya. Setelah memastikan identitasnya, petugas kemudian memborgol pria bernama Rizal alias Ijal ini. Borgol dulu kamu mah udah. Ia pun digelandang ke Mapolres Cimahi untuk diinterogasi. Bukan tanpa alasan petugas meringkus Ijal. Ia diduga berkaitan erat dengan hilangnya seorang pegawai Balai Karantina Bandara Hussein Sastranegara Kota Bandung. Didi Hartanto namanya. Pria berusia 42 tahun ini lama tak terlihat sejak tanggal 23 Maret 2024 lalu. Hingga akhirnya, jasadnya ditemukan terkubur di lantai dapur rumahnya yang berada di perumahan BCI 1 Desa Cipatik, Kabupaten Bandung Barat. Saat ditemukan, kedua tangannya terikat oleh seutas tali. Meski telah terjadi pembusukan, kala itu polisi dan tim Inafis masih dapat melihat dengan jelas bahwa di jenazah korban terdapat bekas tanda-tanda penganiayaan. Ke dalam atau ngelihat? Ngegali. Terus kondisinya gimana, Pak? Nah, itu diikat. Itu pakai keramik atau pakai dicor? Rapi. Jenazah korban pun dibawa petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk diotopsi agar bisa mendapatkan keterangan yang lebih akurat. Sebelumnya, tak ada yang menyadari Didi Hartanto tewas dibunuh dan jenazahnya berada di bawah tehel keramik lantai dapur rumahnya. Lokasi penguburan jenazah korban didapatkan dari Rizal alias Ijal yang telah ditangkap 2 hari sebelumnya. Ya, orang terakhir yang terlihat berada bersama korban tak lain adalah pelaku yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang kebun di kompleks perumahan BCI 1. Ia kala itu diminta oleh korban untuk datang membersihkan halaman rumah. Awalnya memang dapur itu sudah ada keramiknya? Udah. Oh, berarti dibuang. Namun setelah tanggal 23 Maret itu pula, baik korban maupun pelaku menghilang secara misterius. Hilang jejak gitu ya. Dipasang keramik dan sebagainya gitu. Kenapa korban dikubur di belakang rumah? Ini termasuk untuk menghilangkan jejak. Karena sangat rapi sekali setelah korban meninggal dunia, kemudian pelaku menguburnya dan memasang keramik ya. Nah, ini juga tergambar ketika keluarga korban sempat mencari korban ke rumah ini. Itu rumah dalam kondisi rapi dan bersih. Tidak ada. Polisi resmi menetapkan Rizal alias Ijal sebagai tersangka pembunuhan Didi Hartanto. Awalnya, ia mengaku kalau aksinya itu didasari karena pelaku yang tak kunjung membayar upahnya untuk membersihkan rumah korban. Namun penyidikan polisi akhirnya berhasil mengungkap motif sebenarnya dari kasus ini. Rizal alias Ijal ternyata tega melakukan aksinya hanya karena tergiur untuk menguasai harta benda milik korban. Hal ini lantaran petugas juga menemukan BPKB dan STNK sepeda motor milik korban yang tak ditemukan di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga menemukan handphone dan sertifikat tanah korban berada dalam penguasaan pelaku. Kini, masih menjadi satu pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana awal mula pelaku tergiur pada harta benda milik korban? Dan benarkah ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus ini? Dari Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV.
direncanakan hanya ini apa ingin menguasai barang. Tapi yang upah 2 hari itu enggak ya.